Ini kan juga tragis juga. Saya ingat kan, mohon maaf. Inge. Dulu itu Mbah Sunan Kalijogo itu sempat mau berangkat haji, tapi tertahan di Malaka. Itu ceritanya gimana? Akhirnya, wes rasa kaji-kajian. Gimana kan? Sunan Kudus kan punya ayah dan kakek. Sunan Kudus, Sunan Giri, Al-Jilani, Al-Hasani. Kan leluhurnya kan dari Malaka sebelum hijrah ke Tanah Jawa. Itu juga menjadi gurunya Sunan Kalijogo. Suatu ketika Sunan Kalijogo itu ingin haji ke Tanah Suci. Sampai di Malaka, sowan dulu ke gurunya. Kemudian sama gurunya entah apa, ini gurunya ini Sayyid loh, jelas loh, keturunan Nabi. Syekh Maloyo. Iya, bukan abal-abal ya. Bukan ulama sembarangan. Disuruh balik, kamu pulang saja. Waktumu, usiamu, tenagamu, energimu lah, itu lebih efektif kamu optimalkan untuk di Tanah Jawa atau di Nusantara. Kamu berangkat ke sana, butuh waktu kamu berapa lama? Ya, guru mungkin lebih tahu ya bahwa terjadi apa di Tanah Jawa, kehadiran beliau, revolusi beliau, kebudayaan, agama dan lain sebagainya mungkin lebih diperlukan. Tetapi yang menjadi suatu catatan bahwa ternyata untuk suatu hal yang lebih membawa kemaslahatan, urgensi bagi keumatan, itu sebenarnya ibadah-ibadah ritual pribadi itu harus dikesampingkan, kalah sama hal-hal yang bersifat sosial. Betapa banyak orang yang, mohon maaf, yang sholat berjamaah di masjid-masjid megah, di Istiqlal misalkan. Tapi betapa banyak pula, nun sewu, koruptor-koruptor yang juga menghiasi sholat-sholat di masjid-masjid yang megah. Betapa banyak, mohon maaf, sekarang umroh atau haji menjadi tren. Orang yang, nun sewu, ingin mencuci dosanya, entah itu mohon maaf ya, pesohor, selebriti, atau mungkin koruptor, pejabat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak punya kapasitas untuk memvonis orang. Dengan haji atau umroh merasa juga dosanya itu terkurangi. Lah ini kan suatu pembodohan, suatu manipulasi kepada ajaran agama, kepada sebuah ritual. Lah, dalam fungsi inilah kemudian Sunan Kalijogo memberi contoh bahwa apabila dirimu lebih utama untuk melaksanakan ibadah-ibadah kemaslahatan keumatan, maka lebih baik ibadah-ibadah ritual pribadi itu ditangguhkan. Karena apa? Dawuh gurunya, Gusti Allah itu tidak hanya ada di Mekah, tidak hanya ada di Ka'bah Baitullah. Gusti Allah itu ada di seluruh alam semesta, di seluruh penjuru arah seluruh semesta. Ada di dalam diri kita. Menghadirkan Gusti Allah di dalam sanubari kita jauh lebih utama daripada kemudian kita ritual ibadah, pulangnya kita bukan tambah baik. Setelah ibadah itu kita menjadi sombong, menjadi orang yang pamer, yang riak, yang menindas. Lebih utama menjadi orang yang istilahnya itu punya kesalahan sosial. Jadi kesalahan pribadi ditransformasikan, ditunjukkan, direfleksikan dalam kesalahan sosial. Banyak orang yang nun sewu, sholatnya, ibadahnya, semuanya pembunuh Imam Ali misalkan, siapa namanya, Ibnu Muljam, orang yang ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Tetapi apa? Atas nama agama dia membunuh seorang yang dijamin masuk surga, sepupu Nabi, saudara angkat Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, yang melahirkan keturunan Nabi, yaitu Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan ukuran ritual atau ibadah-ibadah pribadi itu, tetapi